Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133 akan membacakan materi tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Tugas video ini gunanya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Pak Hanif Al-Qadri MPD. Selamat menyaksikan. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas tentang konsep dasar administrasi. Nah, pada minggu sekarang kita akan membahas tentang administrasi pendidikan. Apa sih itu administrasi pendidikan? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya secara satu persatu. Administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan, agar semua daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Tindakan yang dimaksud tentunya berupa rangkaian kegiatan dan seluruh proses dalam penyelenggaraan pendidikan baik dalam organisasi maupun lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi pendidikan. Apa aja sih fungsi administrasi pendidikan itu? Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan dalam administrasi pendidikan mencakup apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu kegiatan menyusun dan pembentukan hubungan kerja antara individu. Maka, kesatuan usaha dalam upaya pencapaian maksud dan tujuan administrasi pendidikan bisa terwujud. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Nah, yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Aktivitas komunikasi tersebut meliputi penyebaran dan penyampaian gagasan dan maksud baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya yaitu pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya, kepegawaian. Fungsi kepegawaian sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Nah, dalam hal ini, administrasi pendidikan mengupayakan agar yang dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas sesuai dengan jabatan yang diberikan. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting, yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu penilaian, yaitu tujuan kegiatan evaluasi yaitu untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Setelah membahas fungsi administrasi pendidikan, kita masuk ke dalam tujuan administrasi pendidikan. Apa aja tujuan administrasi pendidikan itu? Nah, yang pertama, berusaha agar tujuan pendidikan tampil secara formal dengan jalan merumuskan, menyeleksi, menjabarkan, dan menetapkan tujuan pendidikan yang akan dicapai sesuai dengan lembaga atau organisasi pendidikan yang bersangkutan secara formal. Yang kedua, menyebarluaskan dan berusaha menanamkan tujuan pendidikan itu kepada anggota lembaga, sehingga tujuan pendidikan tersebut menjadi kebutuhan dan pendorong kerja para anggota lembaga. Yang ketiga, memilih, menyeleksi, menjabarkan, dan menetapkan proses berupa tindakan, kegiatan, dan pola kerja yang diperhitungkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan proses pendidikan dan lainnya dengan memantau, memeriksa, dan mengendalikan setiap kegiatan dan tindakan pada setiap tahap proses sistem. Dan yang terakhir yaitu
menilai hasil yang telah dicapai dan proses yang sedang atau telah berlaku, mengupayakan agar informasi tentang hasil dan proses itu menjadi umpan balik yang dapat memperbaiki proses dan hasil selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada bidang tata usaha sekolah, yaitu organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, lalu keuangan dan pembukuan, korespondensi atau surat menyurat, masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan pengisian, buku induk, rapor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita masuk bidang personalia murid. Itu fungsinya yaitu organisasi murid, lalu sebagai tempat masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, serta bimbingan dan konseling untuk murid. Selanjutnya ada bidang personalia guru, yaitu fungsinya sebagai pengangkatan dan penempatan guru, organisasi person guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, serta refreshing dan upgrade para guru. Yang keempat ada bidang pengawasan atau supervisi, yaitu fungsinya untuk upaya untuk meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha. Yang kedua, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang ketiga, mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Lalu, upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Lalu yang terakhir yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Itu fungsinya itu berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta pengajaran. Yang kedua, melaksanakan organisasi kurikulum dan metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.